Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita banyak sekali kenikmatan, dan saking banyaknya kenikmatan itu hingga orang paling pintar di dunia pun tidak dapat menghitungnya, dan teknologi paling canggih pun tidak dapat menghitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan, meskipun hanya hitungan nikmat yang diberikan dalam sehari. Di antara nikmat-nikmat itu ada nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberi kesempatan untuk belajar dan menuntut ilmu. Terkadang banyak orang yang tidak menyadari bahwa itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu, marilah kita mulai hari ini memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak zikir, memperbanyak amalan-amalan baik. Sebelumnya mari kita ucapkan dulu Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan perjuangannya di saat masa jahiliyah, beliau berjuang dengan sangat luar biasa untuk menyebarkan agama Islam, hingga dalam dakwahnya banyak sekali lika-liku. Kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit wawasan yang bertema tentang Al-Quran, yang wawasan itu insya Allah bermanfaat bagi saya sendiri dan juga bagi teman-teman sekalian. Sebelum kita membahas tentang Al-Quran, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa sih yang disebut dengan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah, sebuah perkataan Allah yang diturunkan sebagai mukjizat lewat perantara malaikat Jibril, yang di dalamnya diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Selanjutnya kita akan membahas tentang kemuliaan Al-Quran. Kita akan membahas begitu mulia Al-Quran, begitu banyak fadilah-fadilah yang tergantung di dalamnya. Dan di antara fadilah-fadilah itu sangat banyak ya. Kita akan menyebutkan beberapa. Pertama, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar atau mengajarkan Al-Qur'an. Begitu mulia, dalam satu hadis sudah disebutkan kemuliaannya, fadilahnya. Barang siapa, jika kalian tidak bisa belajar Al-Qur'an, setidaknya ajarkanlah kepada orang. Ajarkanlah tentang Al-Qur'an agar mereka mau mempelajari Al-Qur'an untuk menjadi sebaik-baik manusia. Dan yang selanjutnya adalah man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Yang artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dibalas 10 kali lipat kebaikannya. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi aku mengatakan alif satu huruf, mim satu huruf, lam satu huruf. Masya Allah, begitu mulianya. Bagaimana jika kita dapat membaca berayat-ayat, berlembar-lembar, berjuz-juz dalam setiap harinya. Begitu banyak pahala yang kita dapatkan, dan kita dapat menjadi sebaik-baik manusia, seperti yang disebutkan di hadis sebelumnya. Ada pula orang yang dalam semasa hidupnya sering berinteraksi dengan Al-Quran, maka insya Allah di akhirat kelak derajatnya akan ditinggikan. Jadi tingginya derajat seseorang tergantung seberapa banyak dia berinteraksi dengan Al-Quran saat di dunia, maka akan ditinggikan derajatnya ketika di akhirat. Ada pula Al-Quran adalah menjadi syafaat bagi kita
di hari akhir kelak. Dari sini kita mengetahui betapa mulianya Al-Quran. Belum banyak yang disebutkan, hanya beberapa. Tapi kemuliaan-kemuliaan tadi sudah sangat begitu menyentuh. Oleh karena itu, marilah kita terus-menerus berinteraksi dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran dalam hidup kita adalah prioritas utama. Dalam sehari, jadikan itu menjadi prioritas meskipun hanya membacanya. Tapi lebih baik untuk terus tidak hanya membaca dengan menghafal, memahami arti-arti ayat-ayatnya, dan membaca Al-Quran itu diucapkan dengan lisan, diterjemahkan dengan pikiran, dan dirasakan dengan hati. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak salah kata. Itu semata-mata datangnya dari saya. Jika ada benar dan manfaatnya, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan katsiran. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.